Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Fikriya Afifa, NIM I1I022123, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Model Pembelajaran Problem Solving pada Siswa Kelas 4 SD Negeri 31 Mataram. Bab 1 pendahuluan yang pertama latar belakang masalah. Kemampuan berpikir kritis merupakan kompetensi esensial bagi siswa abad ke-21 untuk menghadapi tantangan kompleks dan dinamis. Observasi di SDN 31 Mataram menunjukkan bahwa siswa kelas 4 masih kesulitan dalam berpikir kritis karena pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru. Siswa cenderung pasif, kurang terampil dalam menganalisis masalah, dan lebih banyak menghafal daripada memahami materi. Pembelajaran yang kurang interaktif dan kurang mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills atau HOTS menyebabkan siswa kurang terlatih untuk menghadapi masalah kompleks. Untuk mengatasi kesenjangan ini, maka penelitian ini akan menerapkan model pembelajaran problem solving yang mendorong siswa untuk aktif memecahkan masalah, berdiskusi, dan menarik kesimpulan secara mandiri. Dengan demikian, diharapkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SDN 31 Mataram dapat meningkat melalui penerapan model problem solving ini. Berdasarkan latar belakang yang disusun, maka muncullah rumusan masalah. Nah, di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui model pembelajaran problem solving pada siswa kelas 4 SDN 31 Mataram. Kemudian yang kedua, apakah kemampuan berpikir kritis dapat meningkat melalui model pembelajaran problem solving pada siswa kelas 4 SDN 31 Mataram. Kemudian cara pemecahan masalahnya itu yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui model pembelajaran problem solving dengan menerapkan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu melakukan studi awal, kemudian merancang rencana pembelajaran dengan model problem solving. Yang ketiga melaksanakan tindakan, empat evaluasi dan refleksi, dan yang kelima analisis data. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan itu yang pertama untuk mengetahui cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui model pembelajaran problem solving pada siswa kelas 4 SDN 31 Mataram. Kemudian tujuan kedua untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kritis dapat meningkat melalui model pembelajaran problem solving pada siswa kelas 4 SDN 31 Mataram. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini itu terdapat tiga manfaat. Yang pertama itu bagi guru, yaitu penelitian ini memberikan manfaat bagi guru karena memberikan alternatif model pembelajaran inovatif, yaitu problem solving yang dapat meningkatkan kemampuan guru dalam merancang kegiatan belajar yang mendorong siswa aktif berpikir dan memecahkan masalah. Kemudian manfaat bagi siswa yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis mereka dalam memecahkan masalah. Selain itu, penelitian ini juga membiasakan siswa untuk belajar aktif, bekerja sama, dan mengemukakan pendapat sehingga mereka dapat memahami materi lebih mendalam dan tidak hanya terpaku pada hafalan saja. Kemudian manfaat bagi sekolah itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi siswa. Selain itu, sekolah juga dapat dikenal sebagai lembaga pendidikan yang inovatif dan menjadi contoh bagi sekolah lain. Kemudian selanjutnya, bab 2 kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Di sini ada kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, terdapat pengertian berpikir kritis menurut para ahli. Di sini yang pertama ada John Dewey dalam Wahyudi et al. Pada tahun 2020. Berpikir kritis adalah proses mempertimbangkan secara aktif dan cermat suatu keyakinan atau pengetahuan yang diterima tanpa pertanyaan. Kemudian menurut Robert Ennis dalam Kartini dan Liliasari pada tahun 2012 juga mendefinisikan berpikir kritis sebagai pemikiran reflektif yang disertai kemampuan dalam membuat keputusan. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan
pengertian dari para ahli, berpikir kritis adalah proses mental yang aktif, reflektif, dan logis dalam mengevaluasi informasi atau keyakinan untuk mengambil keputusan yang tepat. Berpikir kritis melibatkan kemampuan mengenali masalah, menganalisis informasi, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan secara rasional dan bertanggung jawab. Kemudian adapun aspek-aspek dari berpikir kritis, yang pertama interpretasi, yaitu kemampuan memahami makna dari berbagai bentuk informasi. Kemudian yang kedua ada analisis, yaitu kemampuan mengenali hubungan antar pernyataan, pertanyaan, konsep, atau deskripsi. Dan yang ketiga evaluasi, yaitu kemampuan menilai kebenaran pernyataan dalam hubungan antar pernyataan. Yang keempat inferensi, yaitu kemampuan menyusun kesimpulan yang logis berdasarkan bukti yang tersedia. Dan yang kelima, penjelasan, yaitu kemampuan mengungkapkan hasil pemikiran secara jelas dan logis. Dan yang keenam, yaitu pengendalian diri, yaitu kemampuan memeriksa dan dan merevisi proses berpikir sendiri. Selanjutnya ada karakteristik dari berpikir kritis. Yang pertama fokus, yaitu mampu mengidentifikasi dan memfokuskan pertanyaan utama atau masalah. Kemudian ada alasan, yaitu mampu memberikan alasan yang relevan. Kemudian yang ketiga ada inferensi, yaitu mampu membuat kesimpulan yang logis. Yang keempat ada situasi, yaitu mampu memahami konteks. Yang kelima kejelasan, yaitu mampu menjelaskan ide, konsep, atau argumen dengan jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang terakhir ada gambaran menyeluruh, yaitu mampu mengevaluasi dan meninjau kembali kesimpulan dan argumen. Kemudian ada tahapan berpikir kritis. Di sini ada klarifikasi, yaitu mengidentifikasi informasi yang tersedia. Kemudian ada asesmen, yaitu mengevaluasi informasi dan mengidentifikasi hal-hal yang relevan. Yang ketiga ada inferensi, yaitu menyimpulkan sesuatu berdasarkan informasi yang diperoleh. Dan yang keempat ada strategi, yaitu terbuka terhadap berbagai pendekatan pemecahan masalah dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil. Kemudian pentingnya berpikir kritis di sini yaitu dapat membantu individu atau siswa memahami suatu permasalahan secara sistematis dan rasional sehingga mampu menyusun argumen yang logis dan mengambil keputusan secara tepat. Kemudian adapun faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis di sini ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi kondisi fisik, kecemasan dan motivasi, dan perkembangan intelektual. Kemudian faktor eksternal meliputi metode pengajaran, keterampilan guru, dan keterlibatan orang tua. Kemudian selanjutnya yang kedua ada model pembelajaran problem solving. Nah, menurut Georg Polya dalam Purba et al. Pada tahun 2021, pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu segera bisa dicapai. Jadi dapat disimpulkan problem solving ini adalah model pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah sebagai inti kegiatan belajar. Siswa didorong untuk secara aktif mencari solusi terhadap masalah yang diberikan, menggunakan berbagai strategi, teknik, dan keterampilan berpikir kritis. Kemudian karakteristik dari problem solving ini ada yang pertama, permunculan pernyataan atau masalah yang memiliki makna sosial dan nilai personal bagi siswa. Kemudian yang kedua, penyelidikan yang nyata. Yang ketiga, menghasilkan solusi terhadap masalah. Dan yang keempat, kerjasama atau kolaborasi antar siswa. Adapun kelebihan dan kelemahan dari problem solving, yang pertama itu kelebihan, yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi model ini itu langsung belajar melalui pengalaman nyata dari siswa. Jadi siswa lebih mudah mengerti. Sedangkan kelemahan dari eh, model pembelajaran ini itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian, adapun langkah-langkah dari problem solving ini itu yang pertama mengidentifikasi atau mengemukakan masalah, kemudian yang kedua ada merumuskan masalah secara jelas, yang ketiga menyusun beberapa hipotesis sebagai alternatif penyelesaian, yang keempat menguji dan menilai hipotesis, dan yang kelima memilih hipotesis yang paling efektif sebagai solusi terbaik. Kemudian selanjutnya ada pun penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan ini ada 5 di sini. Yang pertama itu ada penelitian dari Irma Yasari et al. Pada tahun 2018 menggunakan model problem solving dan menunjukkan peningkatan keaktifan dan berpikir kritis siswa kelas 4 SDN Bawen 1 Semarang dengan keaktifan naik hingga 87,79% dan naik
dan nilai berpikir kritis mencapai 80,73%. Kemudian ada juga penelitian dari Maesari et al. Pada tahun 2020 menggunakan model problem solving juga dengan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 4 SDN 4 Bangkinang Kota. Kemudian ada juga penelitian dari Hidayani et al. Pada tahun 2025 menerapkan model problem solving juga dan terbukti efektif meningkatkan partisipasi. Dan ada juga penelitian dari Adela et al. Pada tahun 2022 dan penelitian penelitian dari Nurun Nazlah et al. Pada tahun 2024 juga. Kemudian selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Di sini yang pertama itu kondisi awal. Nah, siswa kelas 4 SDN 31 Mataram memiliki kemampuan berpikir kritis yang rendah, yang ditunjukkan dengan yang pertama, ketidakmampuan menganalisis masalah, kemudian kurangnya kemampuan mengajukan pertanyaan, yang ketiga, kesulitan mengevaluasi informasi, ketidakmampuan menemukan solusi, dan kesulitan membuat kesimpulan. Penyebabnya itu karena pembelajaran masih didominasi oleh metode ceramah yang membuat siswa pasif dan kurang terlibat secara aktif dalam proses belajar. Adapun solusi yang diberikan itu dengan penerapan model pembelajaran problem solving berbasis pendekatan konstruktivistik yang menekankan pada aktivitas siswa dalam menyelesaikan masalah melalui tahapan klarifikasi, diskusi, pengumpulan data, presentasi, dan refleksi. Kemudian adapun hasil yang diharapkan itu dengan penerapan model ini diharapkan siswa menjadi lebih aktif, mampu bekerja sama, serta mengalami peningkatan kemampuan berpikir kritis yang tercermin dari meningkatnya kemampuan analisis, kemampuan evaluasi, kemampuan pengambilan kesimpulan dalam proses pembelajaran. Kemudian hipotesis tindakan. Nah, berdasarkan kerangka berpikir di samping, jika model pembelajaran problem solving diterapkan dalam pembelajaran di kelas 4 pada materi wujud zat dan perubahannya, maka dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada aspek menganalisis masalah, mengajukan pertanyaan, mengevaluasi informasi, menemukan solusi, dan membuat kesimpulan. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama, setting penelitian. Lokasi penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di SD Negeri 31 Mataram yang terletak di Jalan Suara Mahardika, nomor 20 Mataram Timur, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sekolah ini telah berdiri sejak tahun 1978 dan memiliki luas tanah 1.490 meter persegi. Sekolah ini telah meraih akreditasi A dan memiliki fasilitas memadai serta dukungan sumber daya optimal. Kemudian jumlah siswanya terdiri dari 77 siswa dan tenaga pendidiknya berjumlah 13 tenaga pendidik. Kemudian waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada minggu pertama bulan Mei sampai Juni 2025. Kemudian ada pun faktor yang diteliti. Yang pertama itu ada faktor guru. Nah, guru memainkan peran penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan mendorong pertanyaan dan analisis, memfasilitasi diskusi dan debat, memberi kesempatan untuk menjelaskan dan menyimpulkan, mendorong pencarian bukti dan referensi serta mengevaluasi asumsi. Selain itu, guru juga perlu merancang pembelajaran yang jelas dan terstruktur, melaksanakan kegiatan inti secara efektif dan menutup pembelajaran dengan refleksi dan evaluasi. Kemudian adapun faktor siswa, siswa perlu terlibat aktif dalam pembelajaran, baik secara individu maupun dalam konteks sosial kelompok. Kemampuan berpikir kritis dan reflektif siswa dapat dilihat dari kemampuan mereka mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mengembangkan dan menerapkan solusi, serta berkomunikasi efektif dan berkolaborasi dengan orang lain. Siswa juga perlu mampu bersikap terhadap perbedaan dan kesalahan, serta menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan yang muncul selama pembelajaran. Kemudian, selanjutnya variabel penelitian. Di sini terdapat dua definisi operasional untuk kedua variabel. Yang pertama itu definisi operasional kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini itu yaitu kemampuan siswa dalam
Menerima informasi yang meliputi kemampuan untuk menganalisis masalah, mengajukan pertanyaan, mengevaluasi informasi, menemukan solusi, dan membuat kesimpulan. Kemudian definisi operasional model pembelajaran problem solving dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran yang meliputi klarifikasi permasalahan, brainstorming ide, pengumpulan data, diskusi untuk menemukan solusi, presentasi hasil, dan refleksi untuk memperbaiki pemahaman serta keterampilan siswa. Kemudian selanjutnya, rancangan dan langkah-langkah penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK dengan model kemis dan MC Taggart untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SDN 31 Mataram melalui penerapan model pembelajaran problem solving. Kemudian ada pun langkah-langkah dari penelitian ini itu yang pertama perencanaan atau planning seperti penyusunan modul ajar, perangkat pembelajaran, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen evaluasinya. Kemudian langkah-langkah kedua itu ada pelaksanaan dan observasi. Seperti di sini kita perhatikan seperti pelaksanaan pembelajaran dengan sintaks, problem solving, observasi aktivitas siswa, dan pengumpulan data. Kemudian langkah ketiga itu ada refleksi dan ada analisis. Di sini seperti analisis data, refleksi bersama guru dan tim, kemudian evaluasi pelaksanaan tindakan dan perencanaan perbaikan untuk siklus berikutnya. Kemudian selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di sini saya menggunakan lima metode. Yang pertama itu ada observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran untuk memperoleh data tentang perilaku dan interaksi mereka. Kemudian yang kedua ada wawancara, yaitu komunikasi langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi mendalam tentang pengalaman, perasaan, dan motivasi mereka. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasinya ini yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian seperti catatan harian guru, sejarah kehidupan, dan hasil kerja siswa. Kemudian selanjutnya ada tes, yaitu alat pengumpulan data untuk mengukur kemampuan kognitif atau penguasaan materi siswa, seperti tes kemampuan berpikir kritis. Dan selanjutnya ada angket atau kuesioner. Nah, di sini formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dari responden tentang persepsi, sikap, atau pengalaman mereka. Kemudian instrumen pengumpulan data. Nah, selanjutnya untuk menggunakan cara yang telah ditentukan atau metode pengumpulan data yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dibutuhkanlah alat yang dipakai untuk mengumpulkan data. Nah, alat itulah yang kita sebut dengan instrumen penelitian. Jadi, tadi instrumen pengumpulan data ini dibuat berdasarkan metode pengumpulan data yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya teknik analisis data. Di dalam data dalam PTK pada umumnya dianalisis dengan dua cara, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, hasil dari pengamatan cenderung dianalisis secara kualitatif dan data berupa prestasi hasil belajar dianalisis secara kuantitatif berupa nilai rata, frekuensi, rentang, dan kuantitatif sederhana lainnya seperti ketuntasan klasikal. Nah, pada penelitian ini menggunakan kedua teknik tersebut. Yang pertama itu analisis data kualitatif. Nah, proses analisis yang melalui data ini yaitu proses analisis yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami fenomena secara mendalam. Kemudian, analisis data kualitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari data kualitatif. Kemudian yang kedua ada analisis data kuantitatif. Nah, proses analisis pada data ini menggunakan statistik deskriptif untuk menyajikan data dalam bentuk angka, tabel atau grafik. Eh, Analisis data kuantitatif ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data, mengidentifikasi pola, dan membuat generalisasi. Nah, dalam analisis data kualitatif, peneliti dapat menggunakan teknik seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami fenomena secara mendalam. Sementara itu, dalam analisis data kuantitatif, peneliti dapat menggunakan statistik deskriptif seperti mean, median, mode,
modus dan distribusi frekuensi untuk menggambarkan karakteristik data. Kemudian selanjutnya indikator keberhasilan. Nah, keberhasilan penerapan model problem solving yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SDN 31 Mataram apabila terjadi peningkatan kriteria kemampuan berpikir kritis pada kategori baik atau sangat baik, yaitu kurang dari 75% secara individual dan kurang dari 80% secara klasikal. Oke, baik. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.